Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi transformasi part yang kedua, yaitu pencerminan atau refleksi. Oke, bayangan yang ada di dalam cermin akan selalu sama dengan benda yang dicerminkan. Coba perhatikan, di sini ada segitiga PQR. Ini cerminnya, ini bayangannya. Kalau dilihat bendanya sama ya, sama tuh bentuk dan ukurannya. Kita lihat jaraknya sekarang, titik Q. Jarak ke cermin 1. Bayangan Q, jarak ke cermin 1. R sama. Ke cermin jaraknya 3. Bayangan R-nya jaraknya juga 3. Artinya apa? Artinya dari gambar tersebut kita dapat melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Yang kedua, bentuk bayangan sama dengan bentuk gambar asli tetapi dengan posisi terbalik. Mengingat kata terbalik, kamu pasti penasaran dengan ini. Kenapa ambulan tulisannya terbalik? Jawabannya adalah hubungannya sama pencerminan. Ternyata ketika mobil yang ada di depan ambulan itu melihatnya pasti kan ke spion. Nah, kalau dilihat dari spion, maka akan terbaca seperti ini. Sama halnya kamu kalau misalnya buat video pakai kamera depan, kamu makan menggunakan tangan kanan, tapi yang akan terlihat adalah seperti makan menggunakan tangan kiri. Itulah sifat dari pencerminan, artinya bentuk bayangan sama dengan bentuk gambar asli tapi dengan posisi terbalik. Gitu ya. Oke, beberapa rumus percerminan atau refleksi. Kalau refleksinya terhadap sumbu X, bayangannya seperti apa ya? Perhatikan ke sini. Di sini misalnya titik A, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. Lihat, X-nya tetap X, Y-nya menjadi min Y. Artinya apa? Artinya X-nya tetap, Y-nya lawan. Lawannya plus min, lawannya min plus gitu ya. Oke, jadi biar gampang, X tetap, Y lawan. Itu kalau terhadap sumbu X. Yang kedua, terhadap sumbu Y. Bayangannya apa? X-nya menjadi min X. Berarti menjadi lawannya. Y-nya tetap. X lawan, Y tetap. Terhadap titik 0,0. Lihat ke sini, X-nya menjadi min X. Y-nya menjadi min Y. Artinya X-nya menjadi lawan, Y-nya menjadi lawan. X lawan, Y lawan. Terhadap Y sama dengan X. Apa bayangannya? X-nya menjadi Y. Oh, ternyata posisinya ditukar. Atau dibalik. Ditukar, keduanya tetap. Positif tetap positif, negatif tetap negatif. Kalau terhadap Y sama dengan min X, coba lihat di sini. X-nya berubah jadi min Y, Y-nya berubah menjadi min X. Artinya apa? Artinya ditukar, keduanya lawan. Berikutnya, kalau terhadap X sama dengan H, maksudnya apa di sini? H di sini maksudnya berupa bilangan, X-nya berapa angkanya gitu ya. Maka bayangannya adalah, karena di situ X sama dengan, maka X-nya yang berubah. Berubah jadi apa? Jadi 2H min X, Y-nya tetap. Berarti biar gampang hafalinnya, X berubah menjadi 2H min X, Y-nya tetap. Terhadap Y sama dengan K, berarti di sini bilangannya berapa Y-nya? Artinya karena yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Y-nya berubah jadi 2K min Y. X tetap, Y berubah menjadi 2K min Y. Biar lebih jelas contoh, lihat contoh di sini. Hasil pencerminan titik A 8,4, berarti 8 ini X-nya, 4 ini Y-nya. X sama dengan 3, berarti ini X sama dengan angka, atau ini H-nya. Maka bayangannya apa ya? Ini titik awalnya adalah 8,4. Pencerminannya itu X sama dengan 3. Berarti X sama dengan H. X berubah menjadi apa? Jadi 2H min X, Y. Ini bayangannya. Maka bayangan titik A itu 2H. Mana H-nya? H-nya ini 3. Min, X-nya mana X-nya? X-nya 8. Y-nya berapa? 4. Berarti 2 kali 3, 6. 6 dikurang 8, min 2. Maka bayangannya adalah min 2,4. Gampang ya. Nomor 2, hasil pencerminan titik P,
X, 4,5 artinya 4 ini X-nya, Y-nya 5. Terhadap garis Y sama dengan min 2, berarti min 2 ini apa? K-nya. Titik P. 4,5 karena Y sama dengan berarti Y-nya yang berubah. Y-nya berubah jadi apa? Jadi 2K min Y, berarti ini X-nya tetap, 2K min Y. Sehingga bayangan titik P itu X-nya tetap 4, 2K, 2 kali K-nya min 2, min Y-nya 5. Nah, ini kaliin. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Maka bayangan titik P-nya 4-nya tetap. Min 4 min 5 berapa? Min 9. Gampang ya. Contoh berikutnya. Hasil pencerminan titik A. Titiknya itu min 3,2 terhadap sumbu X. Kalau sumbu X apa tuh tadi? Terhadap sumbu X itu X-nya tetap, Y-nya lawan. Berarti X-nya tetap min 3, Y-nya lawan. Tadinya 2 jadi min 2. Ini bayangannya. Jelas? Lanjut. Hasil pencerminan titik R. Titik R itu 4, min 7. Cerminnya terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Lihat sumbu Y nih, sumbu Y. X-nya lawan, Y-nya tetap. Berarti lawannya 4, min 4. Y-nya tetap min 7. Ini bayangan dari titik R. Lanjut, sebuah titik di cerminan terhadap Y sama dengan X. Menghasilkan bayangannya min 1,5. Ingat kalau Y sama dengan X itu apa? Ditukar keduanya tetap, tinggal tukar aja. Ditukar jadinya 5, min 1. Keduanya tetap. Berarti tandanya yang plus tetap min, yang min tetap min. Yang plus tetap plus, yang min tetap min. Gitu. Lanjut, hasil pencerminan titik. Nah, titiknya apa nih? Titiknya min 6,7 terhadap apa? Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X apa tuh? Ditukar keduanya lawan, tukar dulu. Jadi 7 ditukar, ini min 6. Keduanya lawan, 7 lawannya min. Min 6 lawannya plus 6, berarti minnya hilang. Oke, minnya kita hapus. Jadi 6. Nah, ini bayangannya. Jelas ya? Lanjut. Titik A. Berapa tuh titiknya awalnya? Titiknya awalnya adalah 6,8. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Apa tadi Y sama dengan min X? Ditukar keduanya lawan. Tukar dulu. Ditukar berarti 8,6. Keduanya lawan berarti min 8, min 6. Kemudian ini dicerminkan lagi. Nih, min 8, min 6 ini dicerminkan lagi. Dengan apa? X sama dengan 4. X sama dengan H. Apa tuh kalau X sama dengan H? X-nya berubah menjadi 2H min X. Y-nya tetap. Sini ya. Berarti bayangan yang terakhir nih. Berarti X-nya berubah jadi 2H min X. Y-nya tetap. Maka bayangannya adalah 2H-nya itu 4. Min X-nya mana? X-nya ya ini. Min 8. Tulis lagi min 8, Y-nya min 6. Berarti 2 dikali 4, 8. Ini min kali min plus 8 tambah 8, 16. Maka bayangan terakhirnya adalah 16, min 6. Jelas ya? Nah, contoh berikutnya. Titiknya berapa tuh? Oke. Titiknya 2, min 3. Terhadap sumbu apa? Sumbu X. Kalau terhadap sumbu X itu apa? Nah, ini dia. X-nya tetap, Y-nya lawan. Berarti X-nya tetap. Ini bayangannya. X-nya tetap 2, Y-nya jadi min 3 jadi 3. Terus di
cerminkan lagi 2,3 ini terhadap Y sama dengan min 6. Berarti bayangan terakhirnya, kalau Y sama dengan K, X-nya tetap, Y-nya berubah. Berarti X-nya tetap 2. Berubah jadi apa? 2K min Y. Maka bayangan terakhirnya adalah 2,2K. K-nya itu min 6. Min Y-nya itu ini 3. Sehingga bayangan terakhir atau double aksennya 2, ini 2 dikali min 6 berapa? Min 12. Min 12 min 3 min 15. Jelas ya? Next. Rotasi. Transformasi yang terakhir atau perputaran. Untuk bisa melakukan rotasi diperlukan informasi tentang sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi. Yang pertama, sudut rotasi. Sudut rotasi ini bisa bernilai dari 0 derajat sampai 360 derajat, tapi yang akan kita pelajari hanya yang 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Oke, arah rotasi. Arah rotasi itu berdasarkan aturan penentuan kuadran, maka arah rotasi positif, nih kalau positif itu berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif itu artinya searah jarum jam. Berarti kalau 90 berlawanan arah jarum jam artinya apa? Artinya minus 90. Tuh. Kalau berlawanan positif berarti ya tetap 90, tapi kalau searah jarum jam itu berarti minus 90, itu maksudnya ya. Pokoknya kalau berlawanan berarti positif, kalau searah berarti negatif. Biar lebih jelas contoh. Oke. Oh ya, titik pusat rotasinya itu titik pusat 0,0. Contoh sekarang. Nah, ini sebelum ke contoh rumusnya ini. Nah, rotasi 90 derajat positif itu berarti kan berlawanan kalau positif ya. Nah, itu nilainya atau bayangannya itu sama dengan 270 derajat searah jarum jam. Artinya, dia minus 90 derajat itu, hasil bayangannya itu sama dengan min 270. Apa? Kalau X, Y diputar 90 derajat atau diputar minus 270 derajat, itu bayangannya menjadi min Y, X. Atau biar gampang hafalinnya ditukar depan jadi lawan. Itu ya, untuk 90 derajat sama minus 270 derajat. Kalau yang minus 90 derajat sama 270 derajat, ini ditukar belakang jadi lawan. Jadi menjadi Y, min X. Kalau 180 derajat, mau dia arah berlawanan ataupun searah jarum jam, hasilnya akan sama. Jadi apa? Jadi min X, min Y artinya tidak ditukar, X lawan Y lawan. Oke, contoh sekarang. Bayangan titik 5,4. Oke, 5,4. Diputar 90 derajat searah jarum jam. Tadi searah jarum jam itu apa? Negatif, berarti negatif 90 derajat. Bayangannya jadi apa ya? Bayangannya itu kalau dia searah jarum jam atau negatif, ini bayangannya ditukar belakang jadi lawan. Tukar dulu posisinya jadi 4,5. Belakang jadi lawan, tadinya 5 jadi min 5. Jadi inilah bayangannya. Gampang ya? Lanjut. Nomor 2, bayangan titik 3,4. Oke, saya tulis dulu titiknya 3,4. Ada minnya 3,4. Diputarnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam, artinya 90 derajat positif. Oke, ini 90 derajat positif, maka hasilnya ditukar depan jadi lawan. Ditukar dulu, jadi min 4,3. Depan jadi lawan, lawannya min plus. Oke, berarti itu minnya hilang. Kita hapus minnya. Jadi bayangannya adalah 4,3. Gampang ya? Contoh terakhir, bayangan titik A. Oke, saya tulis dulu.
Titik A ini bayangannya, titiknya adalah 5,6. Kemudian ditranslasikan. Masih ingat materi translasi? Sejauh apa tuh? Sejauh min 2 dan 4. Ini dia rumusnya, translasi. X, Y ditranslasikan sejauh A dan B, maka X-nya tinggal ditambah A, Y-nya ditambah B. Berarti bayangan A-nya jadi apa ya? Min 5-nya ya ditambah sama min 2. 6-nya ditambah sama 4. Sehingga bayangannya adalah ini jadi min 5 min 2. Min 7, 6 tambah 4, 10. Maka bayangannya adalah min 7,10. Tapi di sini lanjut. Rotasi dengan besar putaran sejauh 90 derajat searah jarum jam itu berarti negatif ya. Oke, kalau searah jarum jam negatif, apa nih? Ditukar belakang jadi lawan. Berarti yang tadinya min 7,10, maka bayangan terakhirnya double aksennya itu ditukar dulu 10, min 7. Belakang jadi lawan, min 7 jadi apa? Jadi plus 7, berarti minnya kita hapus. Nah, inilah bayangan terakhirnya. Jelas ya? Oke, materinya cukup sampai di sini. Semoga bisa difahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.